Selamat pagi dan selamat datang di acara AFPI Goes to Campus di Universitas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya teman-teman semua, apakah sudah pernah mendengar apa itu fintech peer-to-peer lending? Mungkin ada yang sudah pernah mendengar, atau mungkin ada yang belum pernah mendengar. Nah, sekarang kita nih, Afi datang ke kampus Universitas Jember untuk menjelaskan seperti apa sih fintech peer-to-peer lending itu. Platform fintech pendanaan bersama atau peer-to-peer lending merupakan sebuah layanan jasa keuangan yang mempertemukan antara pemberi dana atau lender dengan penerima dana atau borrower melalui sistem elektronik yang didukung dengan jaringan internet. Platform ini merupakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPM-UBTI. Dalam menjalankan operasional usahanya, penyelenggara fintech pendanaan bersama harus terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Platform fintech pendanaan bersama merupakan sebuah lembaga jasa keuangan non-bank yang menyasar masyarakat yang belum atau tidak terlayani oleh layanan perbankan. Platform fintech pendanaan bersama tidak melakukan aktivitas investasi dalam kegiatan usahanya. Sebagai pendukung, platform fintech pendanaan bersama memiliki ekosistem, antara lain eKYC, digital signature, credit scoring, dan asuransi. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berperan sebagai wadah bagi para platform fintech pendanaan bersama yang ditunjuk secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan membangun pusat data teknologi finansial atau fintech data center yang memiliki code of conduct atau pedoman perilaku yang mengikat kepada setiap anggotanya. Melalui 3 indikator utama inklusi keuangan, akses, pemakaian, dan kualitas. Dengan misi utama mendorong akses pendanaan untuk inklusi melalui jasa keuangan digital. Baik, tadi kita sudah lihat ya untuk menjelaskan mengenai Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam sesi presentasi produk, saya mau jelaskan dulu nih kepada teman-teman bahwa kita AFPI Goes to Campus mau bagi-bagi merchandise dan juga door prize. Bagaimana cara mendapatkannya? Ajukan pertanyaanmu dan dapatkan merchandise dan door prize melalui akun Instagram AFPI yaitu @afpiofficial.id. Caranya mudah sekali nih teman-teman. Lihat dari yang paling kiri, follow terlebih dahulu Instagram afpiofficial.id. Jangan lupa ya, @afpiofficial.id. Lalu, step berikutnya temukan postingan yang seperti di gambar ini, logo AFPI Goes to Campus warna ungu ya. Di situ tertulis juga hadir di Jember. Temukan postingan ini dan berikan pertanyaanmu di kolom komentar. Jadi format pertanyaannya, namanya siapa, kampusnya siapa, dan berikan pertanyaannya. Wajib dituliskan kampus dari mana dan namanya ya. Merchandise hanya untuk mahasiswa Universitas Jember. Dan merchandise akan diberikan kepada 7 orang penanya pertama. Nah, 7 orang penanya pertama ini akan langsung mendapatkan merchandise yang bisa diambilkan dari Universitas Jember. Lalu selanjutnya, masih ada lagi nih teman-teman. Kita juga bagi-bagi door prize. Jadi semua yang sudah memberikan pertanyaan, namanya akan dimasukkan ke dalam roda undian untuk mendapatkan door prize di akhir acara. Lihat yang sebelah yang gambar ketiga ya. Nah, nanti saya akan jelaskan lagi di kolom chat untuk caranya. Dan saya harap semua teman-teman bisa memberikan pertanyaan sebanyak-banyaknya karena nanti kita akan langsung ke sesi Q&A untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, baik semuanya teman-teman, kita lanjutkan. Kita akan mendengarkan presentasi terlebih dahulu. Untuk lebih lengkapnya lagi mengenai Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia akan dibawakan oleh Mas Dery Rahman. Saya persilakan. Terima kasih. Oke, jadi sesuai dengan peraturan OJK nomor 77, apa sih yang berdasarkan peraturan yang didefinisikan sebagai P2P lending atau bahasanya adalah fintech dan bersama. Jadi itu adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman atau lender dengan penerima pinjaman atau borrower dalam rangka melakukan pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah dan melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. Jadi itu dulu ada beberapa keyword. Satu adalah ada lender, kedua ada borrower, ketiga adalah mata uang rupiah, dan keempat adalah using teknologi atau using internet. Jadi ada 4 keywords
bisa dikategorikan sebagai P2P lending. Boleh next. Nah, ini adalah skemanya. Skemanya kurang lebih untuk lebih mensimplify seperti ini. Jadi memang ini bahasanya agak sedikit beda-beda, perdagangan fintech pendanaan bersama atau mungkin P2P lending. Nah, itu sebenarnya sih basic sama aja, cuma nama yang di market, nama kerennya P2P lending kalau sering dengar. Jadi sesuai dengan skemanya kayak gini. Jadi ada tiga bagian, ada bagian borrower, ada bagian lender, si yang ngasih pinjaman, dan juga di tengah-tengah ada platform. Nah, perusahaan-perusahaan P2P lending ini ada di tengah. Jadi dia mencari lender dan juga mencarikan juga borrower. Kemudian juga setelah nanti ketemu, kita juga melakukan analisa kredit dan juga nanti akan menentukan untuk besaran disbursement berapa nominal dari pinjaman. Kurang lebih seperti ini, semoga dapat dipahami, sangat simpel. Jadi memang ada perjanjian kredit, ada jumlah pinjaman, ada juga analisa kredit, dan juga memang nanti akan ada namanya drawdown untuk hasil nominal pinjamannya. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau yang juga repayment juga melalui kita juga, nanti kita juga akan melakukan manage untuk repayment kembali kepada pihak lender. Oke, sekarang kalau pengen tahu juga gimana sih Mas Dery posisi saat ini P2P lending di Indonesia itu kayak gimana sih? Jadi per saat ini untuk posisi lender atau yang memberikan dana pinjaman, total sebenarnya ada 632.404 yang tercatat dalam API, baik berupa entity atau perusahaan atau maupun juga berupa individu atau masing-masing orang yang memberikan pinjaman. Posisi borrowernya gimana? Sampai dengan saat ini kita memiliki 60.300.729 peminjam di Indonesia. Ini juga sama dibagi menjadi entity atau perusahaan dan juga individu perorangan. Berapa sih Mas Der jumlah pinjaman yang sampai dengan saat ini? Kita sampai saat ini sudah membantu menyalurkan pembiayaan senilai 194 triliun kepada para pengguna, dan jumlah pengguna yang terdaftar. Nah, ini saya kembali mengingatkan, terdaftar atau berizin itu ada 65. Jadi ini yang harus sangat banget diperhatiin. 125 terdaftar, dari 125 itu sudah ada 65 yang memiliki izin usaha P2P lending dari OJK. Boleh next? Oke, apa sih manfaat dan risikonya? Yuk kita explore lagi. Apa sih manfaat fintech pendanaan bersama? Pasti pada pengen tahu kan, apa sih Mas ini P2P lending ini? Apa sih manfaatnya? Oke, ada 6 dari manfaat P2P lending. Yang pertama adalah mempermudah masyarakat yang unbanked atau yang belum memiliki akses terhadap pihak perbankan untuk dapat mengakses pembiayaan atau kredit. Yang kedua adalah mempermudah layanan finansial, ya karena kami memang berbasis teknologi. Kita memang main fokus kita adalah membuat everything simple. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan taraf hidup dengan menerima pembiayaan dari dana lender, juga kita harapkan dapat meningkatkan taraf hidup dari para borrower. Keempat, kalau kita bicara UMKM, dapat membantu UMKM mendapatkan modal dengan modal usaha dengan berbunga rendah. Yang kelima, secara makro lagi kami mendukung inklusi keuangan nasional sesuai arahan Bapak Presiden dan juga pemerintah. Yang keenam adalah kami juga membantu mengisi credit gap yang ada di Indonesia. Oke, boleh next. Keunggulan. Nah, yang pertama, sesuai yang saya sebutkan di slide pertama, kami memiliki benefit dari teknologi atau internet. Otomatis yang kami juga memberikan keunggulan adalah kecepatan layanan. Kami memang kecepatan layanan mengadopsi teknologi informasi yang menggunakan teknologi terkini dan juga penggunaan data alternatif. Kedua, kami memiliki keunggulan sebagai katalisator pertumbuhan yang juga mendorong integrasi antar ekosistem. Lagi-lagi yang saya sebutkan tadi di slide kedua. Fintech itu kita berkolaborasi dengan other players. Jadi kita bersama-sama memajukan Indonesia dengan ekosistem fintech. Ketiga juga bisnis model simple. Jadi memang kita lebih simple, cepat dan efisien. Jadi real time juga.
Dan juga kami juga lagi-lagi kolaborasi juga koneksi dengan layanan KYC, digital signature, case scoring, dan juga infrastruktur melalui infrastruktur di perbankan. Boleh next? Nah, ini merupakan cara memperoleh. Nah, lagi-lagi saya mesti ingatkan tips memilih fintech peer-to-peer lending. Kalau bingung, tinggal tanya ke AFI atau tanya ke OJK. Pastikan itu ada di 125 fintech yang terdaftar, dan di antara 125 itu sudah ada 65 yang memiliki izin usaha dari OJK per 10 Juni 2021. Jadi ini baru aja fresh bulan ini. Itu ada informasi lebih lanjut, call center-nya, ada emailnya dari AFI dan juga dari OJK. Jadi memang kalau nanti bingung-bingung, tanya dulu aja. Mungkin namanya udah aneh-aneh, coba tanya dulu, ini bener nggak sih? Ada nggak sih dia, mungkin dia berizin atau dia terdaftar di OJK. Takutnya sih ya tadi, pinjol ilegal. Nah itu yang saya sama teman-teman di pengurus sangat mencoba mengedukasi dan memberikan keterangan jangan sampai salah pilih. Jadi untuk fintech peer-to-peer lending ini itu ada aturan sendiri dari OJK. Di Indonesia sendiri fintech peer-to-peer lending itu baru ada aturannya di bulan Desember tahun 2016. Jadi industri ini masih bisa dibilang sudah berjalan hampir 5 tahun di Indonesia. Nah, itu ada namanya POJK 77 tahun 2016. Nah, di POJK 77 ini diatur gimana sih perusahaan fintech itu bisa menjalankan bisnisnya di Indonesia. Jadi adik-adik tadi sudah ditekankan oleh Pak Dery dengan jelas berkali-kali bahwa jangan menggunakan fintech yang ilegal. Karena fintech ilegal itu nggak diawasi dan tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Sedangkan kalau yang terdaftar itu ada yang menaunginya, ada yang mengawasinya, itu ada OJK dan juga ada AFI. Nah, pertama fintech peer-to-peer lending ini seperti saya jelaskan tadi, itu kita industrinya baru ada di Desember 2016, peraturannya baru keluar. Indonesia ini punya potensi yang sangat besar sekali. Kita itu populasi yang nomor 5 terbesar di dunia, masyarakatnya banyak banget, ini termasuk salah satu emerging market, di mana banyak sekali masyarakat Indonesia yang punya smartphone dan punya akses ke internet. Tadi seperti yang dijelaskan juga oleh Pak Dino, waktu orang melakukan transaksi, sekarang udah nggak ada lagi kalau mau transfer uang pergi ke bank, sekarang semuanya by phone, which is itu salah satu yang kita lihat, ini ada potensi yang sangat besar sekali untuk fintech peer-to-peer lending, karena semuanya sudah serba digital, dan fintech peer-to-peer lending ini sendiri ingin membantu memberikan kemudahan, inklusi keuangan buat masyarakat Indonesia. Ini produk dari Asetku. Jadi kalau seperti dijelaskan sebelumnya, fintech peer-to-peer lending itu kita mempertemukan antara lender dan borrower. Jadi Asetku punya produk borrower, artinya orang yang mau minjam, kita juga punya produk buat orang yang memberikan pinjaman atau lender. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan. Buat lender itu bisa mendapatkan return, dan buat borrower itu bisa mendapatkan pinjaman dengan waktu yang relatif lebih singkat. Seperti yang tadi Pak Dino jelaskan juga, dengan perumpamaan tadi ada yang jualan bubur di Indonesia dan yang di China itu bisa approval-nya lebih cepat karena memang data itu bisa dianalisa. Begitu. Next. Nah, ini saya berbagi sedikit. Kalau di Asetku itu sejauh ini datanya, user profile-nya sudah seperti apa sih? Nah, kalau dari Asetku sendiri itu kebanyakan untuk borrower itu berada di Pulau Jawa, masih ya, didominasi oleh Pulau Jawa, sementara dari 62% itu 22% itu masih terkonsentrasi di Kota Jakarta. Nah, 30%-nya itu ada di Pulau luar Jawa. Sementara untuk dari sisi gender, itu untuk permintaan demand pinjaman, itu dari laki-laki lebih banyak. Jadi rasionya 3:2. Terus untuk jenis pekerjaan, kalau data yang kami miliki di Asetku, yang masuk itu sebesar 65% itu adalah karyawan swasta. Sementara 21% borrower itu adalah freelance atau mereka punya usaha sendiri. Nah, untuk usia itu sebesar 71% dari user kami itu berada di usia 18 sampai 44 tahun, di mana
30%-nya itu di usia rentang 25 sampai 34 tahun. Jadi banyakkan ini memang pengguna fintech di Asetku ya, di peer-to-peer lending Asetku khususnya, dan umumnya itu di fintech peer-to-peer lending semuanya itu rata-rata memang banyak usia-usia muda, produktif, kaum milenial. Nah, dari sisi edukasi sendiri, kalau untuk peminjam, ya, ini bisa kelihatan kalau yang minjem itu kebanyakan masih ada juga yang memiliki latar belakang lulusannya SMA, dan 20%-nya itu lulusan S1. Nanti kita bisa lihat perbandingannya, ini dari sisi borrower yang melakukan pinjaman, kita bisa lihat perbandingannya nanti dari sisi yang memberikan pinjaman. Itu dari sisi edukasi itu kelihatan banget berbeda. Next. Nah, ini untuk profile lendernya. Tadi kita udah ngebahas statistika dari sisi borrower, sekarang kita lihat dari sisi lender. Nah, kalau dari sisi lender sendiri, memang tadi seperti dijelaskan, kita semuanya kalau mau menggunakan layanan peer-to-peer rata-rata memakai handphone yang ada internetnya atau smartphone ya. Nah, ini kalau dari data kami sebesar 20% user di Asetku adalah pemilik iOS yang punya iPhone gitu ya. Nah, 80% itu yang menggunakan Android. Nah, untuk region-nya, untuk lender, pemberi pinjaman, itu masih kebanyakan didominasi dari Pulau Jawa. Ya, jadi orang-orang di Jawa lebih banyak yang memberikan pinjaman. Sementara 37% dari pemberi pinjaman tadi itu berada di Kota Jakarta. Sementara 30% sisanya itu ada di luar Pulau Jawa. Selanjutnya, kalau kita lihat dari jenis kelamin atau gender, jadi ini awareness-nya wanita itu sudah lebih naik. Kalau dari sisi lender, itu rasio antara laki-laki dan perempuan itu 3:2. Terus dari usia, untuk lender itu 62,7% itu ada di usia 20 sampai 32 tahun. Jadi ini bisa kelihatan yang melakukan pendanaan ini usia 20 tahun kan bisa dibilang itu masih di usia anak kuliah ya, seperti adik-adik semua, 20 tahun, ada yang masih kuliah, sampai 32 tahun. Jadi itu kayak orang-orang kantoran ya. Jadi itu 62,7% itu banyak yang memberikan pendanaan itu usia muda nih, usia muda 20 sampai 32 tahun. Anak kuliahan sampai anak orang-orang kantoran. Sementara 14,7% itu berada di antara usia 33 sampai 37 tahun. Untuk yang usia lebih tua itu relatif lebih kecil gitu. Nah, selanjutnya dari jenis pekerjaan. Sebentar ya, ini saya mesti geser-geser karena ketutup datanya di layar saya. Untuk jenis pekerjaan itu kalau dari pemberi pinjaman seperti saya bilang tadi, banyak dari anak kuliah sama yang kerja gitu, umur 32. Di sini bisa kelihatan 65% dari lender itu adalah berasal dari karyawan swasta. Sementara 15,7% itu dari pengusaha. Selanjutnya sektor ya, industri sektornya 16% itu bekerja di wholesale dan retail trade business, sedangkan 15,2% itu bekerja di industri keuangan. Untuk sumber pendapatan, jadi lender-lender ini dari mana sih bisa melakukan pendanaan, bisa masukin dana buat dipinjemin ke orang, itu kebanyakan 69,5% atau hampir 70%-nya itu berasal dari gaji mereka. Sementara ada yang 12,8% itu dari pendapatan bisnis. Untuk income sendiri 77% dari user itu memiliki income pendapatan per bulan antara $300 sampai $2.000 per bulan. Untuk dari sisi agama, kalau di data kita itu hampir sama ya, antara proporsi Muslim dan Kristiani itu antara 27 dan 29%. Nah, ini dari sisi edukasi. Kalau tadi di sisi borrower kita lihat itu hampir 60% lebih itu ada yang memiliki edukasinya masih SMA ya. Nah, kalau di edukasinya lender itu rata-rata yang sudah punya pendidikan lebih tinggi ketimbang dari borrower. Nah, di sini kalau tadi di borrower itu untuk lulusan S1 itu hanya di 20%-an, tapi kalau di lender itu edukasinya untuk S1 itu ada 70%, sementara 5,1%-nya memiliki edukasi S2 atau di atas. Ya. Jadi kelihatan banget di sini statistika. Nah, seperti tadi Pak Dino jelaskan, jadi data-data inilah yang bisa digunakan untuk analisa. Jadi bukan untuk disalahgunakan,
data ini bisa bermanfaat untuk kita seperti sekarang kita paparkan seperti ini loh gitu. Profilnya lender kita ternyata yang memiliki edukasi tinggi itu cenderung mereka jadi lender. Nah, untuk borrower ada yang edukasinya lebih rendah kebanyakan begitu. Next. Oke, ini statistika sedikit terkait asetku. Kalau untuk semua fintech yang legal di OJK itu semuanya harus memaparkan juga. Ini ada di website kita perusahaan masing-masing. Bisa dilihat berapa total pendanaannya yang sudah disalurkan, berapa outstandingnya. Kalau di asetku sendiri, kita dari awal sampai sekarang sudah menyalurkan 31,9 triliun rupiah, itu sampai April, dan outstanding kita ada di kisaran 2,6 triliun di bulan April. Next. Ini statistikanya juga ada di website total lender, total borrower, total lending, ticket size, dan lain-lain.